Saudara, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita pada hari ini membahas mengenai bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, dalam Imamat 24 ayat 20 dikatakan demikian: patah ganti patah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan kalau kita bercacat oleh karena orang lain, maka orang lain yang menyebabkan itu harus mendapatkannya hal yang setimpal. Saudara, pada waktu hukum Taurat atau perjanjian lama ini diberikan dalam konteks zaman itu, saudara, tentunya sangat berbeda hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku kalau misalnya satu orang dari keluarga kita dibunuh, satu orang, pembalasannya bisa membunuh seluruh kampung atau seluruh sukunya. Jadi pada waktu perjanjian lama ini dibuat dengan hukum Taurat, ini sudah merupakan satu transformasi. Namun saudara, Yesus pada 2000 tahun yang lalu mengutip perkataan ini. Dalam konteks kalau kita menghadapi tekanan dari musuh, dia mengatakan bukan mata ganti mata atau gigi ganti gigi, melainkan bila seorang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau mereka meminta berjalan 1 kilometer, maka berjalanlah bersama mereka 2 kilometer. Transformasi diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kedagingan kita pada waktu kita melihat orang yang bersalah kepada kita maupun kepada orang lain, kita ingin mata ganti mata, bukan? Kita dengar pemberitaan pembobolan bank baru-baru ini. Demikian juga kita dengar berita koruptor dihukum 7 tahun. Dan saya baca komentar-komentar orang yang membaca berita itu, saudara. Dan kebanyakan tidak puas dengan apa yang terjadi. Karena apa? Karena kita ingin orang itu dibalas setimpal dengan kesalahannya. Saudara, pada waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, 7 kali kah? Saudara, dia di Matius 18, 7 kali kah? Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 atau 490 kali. Dengan kata lain, tidak terbatas dalam satu hari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu, 3-4 kali mengampuni adalah sesuatu yang biasa. Ini diambil dari Amos 2 ayat 6. Dan Petrus sudah meminta 2 kali lipat, 7 kali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hal yang merupakan transformasi. Tidak terbatas kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pertanyaannya, saudara, apa sebenarnya arti mengampuni di sini? Saya jelaskan begini, saudara. Bila seorang menyakiti kita, berbuat salah kepada kita, contohnya memfitnah kita, tentunya kita mencoba mencari klarifikasi kenapa dia memfitnah kita. Tapi orang ini tetap ngotot. Dia mengatakan kepada orang lain apa yang tidak kita lakukan. Kemudian bagaimana sikap kita? Sebagai orang Kristen kita mau mengampuni. Tapi bagaimana mengampuni dalam konteks seperti ini? Saudara, menurut saya begini, saudara. Kalau kita mengampuni orang yang memfitnah kita ini, kita berarti mengatakan orang yang berfitnah ini, yang memfitnah saya ini, pantas mendapatkan hukuman. Entah dia dipecat, entah dia mendapatkan kutukan. Nah, saya nggak bisa bayangkan apa yang harus dia terima. Tapi orang ini pantas mendapat hukuman karena kejahatan fitnah yang dia lakukan terhadap saya. Nah, kalau saya mengampuni orang ini, saya katakan, Tuhan, orang ini pantas menerima hukumannya. Tapi saya datang kepada Tuhan, mau mengampuni kejahatan orang ini. Dan dengan demikian saya mau hukuman yang orang ini seharusnya, sepantasnya dapatkan, dibebaskan dari dia. Itulah, saudara, definisi mengampuni. Artinya meminta supaya hukuman yang harusnya ditimpakan kepada orang yang bersalah kepada kita itu dibebaskan. Dibebaskan dari dirinya. Dari mana kita mendapatkan ini, saudara? Tentunya kita harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Saudara, salib
2000 tahun yang lalu adalah untuk saudara dan saya. Kita orang-orang yang memberontak. Artinya mencoba melakukan kehendak kita sendiri. Biarlah Tuhan dengan kehendaknya dan kita dengan kehendak kita melakukan. Oleh karena pemberontakan kita kepada Tuhan, kita mendapatkan kematian. Karena pemberontakan itu adalah dosa. Tetapi Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia memberikan pengampunan. Yang seharusnya kita mati, kita tidak mati lagi. Bukan berarti Dia tidak menghukum dosa. Dia hukum dosa. Tapi Dia hukum dosa dengan memberikan kesalahan dan segala upah dosa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah pertunjukan besar dari Tuhan mengenai pengampunan 2000 tahun yang lalu kepada seluruh dunia. Saudara, sungguh luar biasa apa yang Tuhan ingin dunia ketahui. Bahwa dunia diberi kesempatan untuk mengampuni. Oleh karena itu saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam contoh yang Tuhan sudah tunjukkan. Pengampunan membebaskan hukuman yang seharusnya orang yang bersalah kepada kita terima. Saudara, saya mau berikan beberapa fakta mengenai pengampunan. Saudara, di dalam Efesus 4 ayat 32, ampunilah sesamamu, ampunilah satu sama lain, seperti di dalam Kristus Tuhan mengampuni kita. Senantiasa kalau kita mengampuni, salib Kristus itu adalah inspirasi yang memberikan kita kekuatan untuk mengampuni. Ada 3 fakta saudara mengenai pengampunan. Pertama, pengampunan itu atau mengampuni itu adalah suatu keputusan. Suatu keputusan saudara dan saya. Kita tidak membutuhkan training bagaimana mengampuni. Kita tidak membutuhkan semacam skill untuk kita bisa mengampuni. Yang kita butuhkan adalah kemampuan kita untuk memutuskan. Yes, saya mau mengampuni. Saudara, di dalam konteks kita memutuskan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menggunakan keputusan. Kalau kita melihat perbuatan Yesus di kayu salib, pengampunannya bagi kita di kayu salib, tetapi kita masih belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang tertipu. Saya ulangi saudara, kalau kita melihat perbuatan Yesus di kayu salib, namun kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sedang tertipu. Saudara, kita melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita tidak kita lihat. Sama seperti percaya adalah keputusan, percaya kepada Yesus. Demikian juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah keputusan. Yang kedua saudara, mengenai pengampunan ini atau mengampuni ini saudara. Mengampuni ini adalah sikap hati. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni itu bukan di kepala. Mengampuni itu adalah di dalam hati. Saudara, banyak orang mengatakan, udahlah aku lupakan saja. Saudara, memori ingatan kita itu tidak bisa 100% kita kontrol. Kalau kita ketemu dengan orangnya, melihat wajahnya, melihat anaknya, atau kita pergi ke tempat di mana kita pernah disakiti, semua memori itu muncul tanpa kita perintah. Bagaimana mungkin kita bisa mengontrolnya? Mengampuni bukan melupakan, melainkan mengampuni itu adalah sikap hati. Kita tahu orang ini bersalah, tetapi di hadapan Tuhan kita katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Seharusnya orang ini menerima hukuman ini, hukuman itu. Tetapi oleh karena Engkau, aku mau mengampuni dan meminta orang ini dibebaskan dari hukumannya. Sikap hati.
Yang ketiga, saudara, mengampuni bukan berarti kita menerima kejahatan, kesalahan, perbuatan orang-orang ini. Kalau kita difitnah, kita mengampuni orang yang memfitnah kita, bukan berarti kita setuju dengan fitnah. Kalau kita dicuri, bukan berarti kita setuju dengan mencuri waktu kita mengampuni mereka. Saudara, kalau seseorang mencuri dompet saya, dia mengembalikan atau tidak, saya mengampuni, tapi bukan berarti polisi tidak menangkap dia. Bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Yang penting, saudara, kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim dan kepada polisi atau pemerintah sebagai pelaksana dari keadilan. Sikap hati kita adalah mengampuni orang ini. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita terus-menerus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Masukkan ini di dalam pokok doa saudara sebelum tidur. Selidiki hati, apakah sepanjang hari itu ada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang membuat kita kesal, dan kita minta di hadapan Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang-orang ini. Saudara, kita tidak mau hidup terkutuk, bukan? Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Dan saya percaya tangan Tuhan bekerja bagi orang-orang yang mencari Dia. Orang-orang yang percaya kepadanya dan berharap-harap pada Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.